sujud gitu ya. Ini beritanya, cara rakyat Thailand menunjukkan rasa hormat ke rajanya itu dengan cara sujud gitu ya. Bahkan para selirnya pun ketika ingin berhadapan dengan dia dengan cara seperti itu ya. Nah baik, di dalam Islam pun sujud ini menjadi salah satu posisi yang terbaik, bahkan posisi terdekat kita dengan Allah pada saat kita sedang sujud. Terus doa juga lebih berpotensi dikabulkan saat pas kapan sujud. Ini hadisnya ya, dalam Sahih Muslim di hadis 479, di akhir hadis Nabi mengatakan wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Maka ketika Anda sedang sujud, bersungguh-sungguhlah di dalamnya untuk berdoa. Kenapa? Faqaminun ayyustajaba lakum, karena itu lebih berpotensi untuk diterima doa Anda, didengar, dijabah, dikabulkan. Sujud keberapa Pak? Sebenarnya semua sujud. Nah, cuman kalau kita sujud di awal udah doa, takutnya keganggu nih ritmenya, takutnya nanti malah lupa rokaat kalau setiap sujud. Maka untuk mengingat yang paling gampang ya di sujud terakhir, karena setelah itu langsung tahiyat kan, langsung selesai gitu. Sebenarnya di sujud berapapun, kapanpun Anda berdoa silakan gitu ya. Nah, cuma yang perlu diperhatikan saat Anda jadi imam, jangan terlalu lama gitu ya. Siang makmumnya Pak, imamnya sujud terakhir sampai 5 menit. Ada yang punya darah rendah, selesai. Nah, baik. Nah, kemudian yang menjadi satu hadis pokok kita pembahasan siang ini masih di hadis Muslim, tapi ini sekarang di nomor 489 ya, 489. Ini dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslam. Beliau bercerita di hadis Muslim 489 ini, kuntu abidu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam saya bermalam dengan Rasul, nginep lah gampangannya. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Satu malam ketika saya bermalam bersama Rasul, artinya menginap bersama Nabi, saya menyiapkan air untuk wudhu dan hajatnya beliau. Dulu kan zaman Nabi ketika orang membuang hajat ya cari tempat terbuka ya, belum ada WC umum. Makanya kalau dalam fikih itu ada larangan Pak, buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Wala tastaqbiluha wala tastadbiruha, jangan ngadep atau membelakangi kiblat. Itu konteksnya karena di zaman Nabi belum ada toilet yang tertutup, semuanya masih terbuka. Saat sekarang toilet kita sudah tertutup, hadis itu tetap berlaku, tapi status hukumnya kata ulama fikih jadi menurun. Kalau Bapak nanti cek di di rumah Bapak, iniannya toiletnya yang buat hajat itu menghadap atau membelakangi kiblat, tidak sampai haram, tapi makruh Pak. Bagusnya idealnya malam gitu ya. Misalkan kita ke sana ya toilet kita idealnya ke sana, kalau kita ke sana. Karena sudah tertutup nih, tidak sampai derajat haram, tapi makruh. Tetap idealnya itu jangan menghadap atau membelakangi. Nah, selesai Rabi'ah bin Ka'ab ini memenuhi kebutuhan Nabi, tiba-tiba Nabi berkata kepada Rabi'ah bercerita, faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, sal, mintalah. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab ditawarkan untuk meminta satu permintaan yang nanti akan Nabi kabulkan. Rabi'ah, mau minta apa? Sini, saya kabulkan. Jadi kira-kira
Karena mungkin Nabi sebagai balas jasa ya. Kalau Bapak di posisi kayak Robi'ah gini, Nabi menawarkan kepada Bapak satu permintaan, kira-kira yang mau diminta apa? Kalau kita ya mungkin masih ada bingung ya. Mau akhirat tapi sekarang di dunia itu masih susah. Nah, maka permintaan Robi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu agar aku menjadi temanmu di surga. Ini permintaan cerdas ya. Jadi menjadi teman Nabi di surga berarti satu, dia sudah secure, dia sudah mengamankan surganya. Yang kedua, plus surganya bareng Nabi Pak. Berarti surganya paling tinggi, paling atas. Terus Nabi tawarkan lagi, ada permintaan lain enggak? Kata si Rabi'ah, enggak usah, cukup itu ya Rasul. Nah, kemudian di akhir percakapan dan dialog tadi dengan Rabi'ah, Nabi kemudian menutupnya dengan begini Pak. Qala fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk memenuhi permintaanmu dengan perbanyak. Jadi Nabi gak langsung mengiyakan Pak permintaannya Rabi'ah yang minta supaya jadi teman Nabi tapi Nabi memberi syarat dulu. Tolong bantu saya untuk mengabulkan permintaanmu itu tadi dengan kamu perbanyak. Karena Nabi paham ini permintaan bukan permintaan kaleng-kaleng Pak, ya, bukan permintaan biasa ya. Itu permintaan dahsyat ya. Nah, tanggung-tanggung minta jadi temannya Nabi di mana? Nah, maka Nabi meminta Rabi'ah untuk memperbanyak. Sekarang saya tanya Pak, kategori memperbanyak sujud itu berarti dengan skema apa? Sholat apa? Kalau sholat fardu bisa nambah sujud nggak? Sebenarnya bisa. Ada satu skema, yaitu sujud tilawah. Di dalam hadis Muslim juga ya Pak, di tentang sujud tilawah, tentang kebiasaan Nabi. Ini sunnah yang sudah hampir jarang orang amalkan. Di hadis Muslim juga nomor 880. Ya. Kata Abi Hurairah, Nabi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jumu'ati, itu alif lam mim sajadah dan al-insan rakaat keduanya. Jadi ini di Haram Mekah itu masih diamalkan. Di masjid tempat rumah saya dari saya kecil SD sampai sekarang punya anak itu juga masih mengamalkan. Dan beberapa masjid masih mengamalkan. Jadi subuh hari Jumat itu bacanya rakaat pertama surat Alif Lam Mim Sajadah, surat ke-32. Nanti di ayat 15-nya itu ada ayat sajadah. Maka sunnah bagi orang yang membaca atau mendengar ayat sajadah untuk ngapain? Sujud apa namanya? Tilawah atau sujud sajadah. Ayat sajadah ada 15 jumlah totalnya Pak di dalam Al-Quran secara keseluruhan. Biasanya ditandai dengan tanda semacam ini. Ada tanda kayak bentuk sejadah. Di beberapa mushaf ya bentuknya nggak sama persis, tapi pokoknya ada tanda seperti ini. Ketika ayat itu dibaca atau didengar, Anda mendengar doang, bukan Anda yang baca, tapi Anda dengar, tahu itu ayat sajadah, sunnah sujud. Nah, tiap subuh hari Jumat itu Nabi selalu membaca surat as-sajadah ini. Begitu sampai ayat 15 turun untuk sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Antara sujud bangkit lagi. Nah, makanya orang yang nggak biasa melazimkan sunnah ini, terus misalnya sholat di tempat tertentu dapat sunnah ini di Jumat subuh, kaget Pak.
Sampai waktu saya ngisi di Fatahillah Masjid Balai Kota, pas etikaf Ramadan, ada ibu tanya, Ustaz, memang ada riwayat atau sejarah Nabi pernah sholat subuh 3 rakaat? Saya langsung paham arah pertanyaannya. Maksud ibu, subuh ya hari Jumat? Iya Pak Ustaz, saya sholat di Sunda Kelapa. Kok 3 rakaat ya Pak Ustaz? Itu bukan 3 rakaat Bu. Saya bilang, itu ada sisipan sujud tilawah. Jadi seakan-akan kayak 3 Pak. Paham Pak? Ya kita urutkan ya. Kita urutkan ya. Rakaat pertama, misalkan dari mulai sholat, di rakaat pertama, apa ini? Takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram apa ini? Fatihah. Pas habis baca Fatihah, nah subuh Jumat itu sunnah untuk baca surat As-Sajdah, surat ke-32 sampai ayat ke-15. Kan ini ayat Sajdah. Langsung sujud Pak. Langsung sujud, nggak pakai ruku. Karena untuk sujud tilawahnya, baca sujud tilawah apa enggak? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang memang, kalau nggak hafal pakai baca tasbih sujud biasa juga boleh. Nah habis dari sujud ini bangkit langsung Pak. Bangkit dari sujud, berdiri lagi, bangkit berdiri untuk melanjutkan bacaan surat As-Sajdah langsung ayat 16. Setelah selesai baru nanti ini ruku, i'tidal, baru nanti sujud 2 kali, baru bangkit lagi. Nah bangkit berdiri di sini. Nah inilah baru masuk rakaat ke-2. Baru di sini nanti Fatihah dan surat Al-Insan. Itu sunnahnya. Jadi seakan-akan kayak 3 rakaat karena ada sisipan di sini sujud tilawah. Nah, berarti kan ini berarti berapa kali sujud subuhnya? Sujudnya berapa kali? Satu rakaat berapa sujud? 2 berarti ini jadi 5. Nambah nggak berarti? Lebih banyak nggak? Nah, ini beberapa masjid sudah mulai mengamalkan karena beberapa masjid yang saya bina, saya anjurkan untuk mengamalkan ini. Masjid depan rumah saya di Cipinang Muara, Jakarta Timur, dari saya kecil sampai sekarang saya punya anak 4 itu masih mengamalkan istiqomah, alhamdulillah. Beberapa juga sekarang sudah mulai. Ini dalam sholat. Kalau di luar sholat yang memperbanyak sujud juga berarti dengan memperbanyak sujud tilawah. Artinya khatamkan Quran. Ketika Anda baca Al-Quran sampai khatam, karena Anda bakal ketemu tuh dengan ayat-ayat Sajdah yang tadi jumlahnya berapa kata saya? 15. Berarti Anda yang dari awal sampai khatam baca Quran, ketika ketemu ayat Sajdah Anda sujud Anda lebih banyak nggak dari manusia lain? Nah itu, dengan skema itu memperbanyak sujud. Karena khusus sujud tilawah ini Pak, ada kemuliaan tersendiri. Di hadis Muslim juga di nomor 81 tapi ini. Ya, hadis Muslim nomor 81. Nabi menyatakan kalau Rasulullah SAW Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata," apabila seorang anak Adam manusia membaca ayat Sajdah yang jumlahnya 15 yang tersebar di seluruh Al-Quran yang dengan tanda khusus tadi ya di mushafnya, kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, itu setan langsung mojok Pak, nangis dia. Ditanya teman-temannya, lu ngapa nangis? No, ada manusia yang baca Quran, ketemu ayat Sajdah, dia sujud. Nah terus apa? Nah kalau dia sujud begitu besok falahul jannah, besok dia masuk surga itu. Coba nih menghidupkan sunnah sujud tilawah, kata setan bakal dapat apa? Surga. Terus apa yang bikin kamu sedih nangis? Umir tuh disujud, sedangkan saya dulu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan saya apa itu? Saya menolak faliyana, maka besok saya masuk neraka. Kenapa dia sedih? Sia-sia selama ini dong usaha saya untuk mengajak manusia itu ke neraka. Wong dia rajin betul sujud tilawahnya ketika ketemu ayat Sajdah gitu ya. Nah kecuali dalam kondisi Anda tidak memungkinkan sujud tilawah Pak. Kayak misalkan di kendaraan,
Ganti dengan apa? Tasbih. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Termasuk dalam surat Al-Alaq, Pak, Isra. Di akhir ayat surat Iqra atau surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Itu ayat sajadah, Pak. Tuh, makanya ada tanda gini nih. Tuh. Makanya di beberapa masjid kalau Ramadan tarawih itu ada tradisi menghatamkan Quran kan. Nah, ketika nanti sampai ke surat Al-Alaq ini, mereka di tarawih sujud tilawah. Karena kan biasanya khatam Quran ini yang dibaca semuanya. Nanti begitu ketemu sujud apa yang saja mereka sujud tilawah. Jadi tarawihnya disisipi sujud tilawah. Itu sunnah. Nah, maka mulai sekarang kalau kita ketemu ayat sajadah, sujud, Pak. Kalau memungkinkan ya, jangan males. Karena itu akan membuat setan sedih, menangis, mojok, dan dia mengatakan orang ini akan dapat surga. Nah, itu kategori memperbanyak sujud. Karena ketika memperbanyak sujud berarti tadi apa? Akan dekat dengan Nabi kan? Tadi kan permintaan Rabi'ah pengen jadi temannya Nabi di mana? Surga. Nah, Nabi memberi syarat untuk memperbanyak sujud. Maka skema memperbanyak sujud yang pertama dengan sujud tilawah, yaitu Anda baca Quran, khatamkan dari awal sampai akhir. Nanti Anda ketemu ayat sajadah, ada sujud di situ. Sunnah Anda hidupkan, sujud Anda juga lebih banyak dari manusia lain yang tidak membaca Al-Quran. Kan gitu. Nah, yang secara umum konsep kedua atau skema kedua memperbanyak sujud ya dengan memperbanyak sholat apa berarti? Sunnah. Nah, sholat sunnah yang oleh guru kami ketika dulu di Hadramaut dan beberapa profesor Islam yang kami temui di Amerika waktu kami S2, itu ada 4 sholat sunnah yang hendaknya jangan ditinggalkan, Pak. 1, rawatib. Rawatib itu apa? Sunnah qabliyah dan ada 2 jenis, Pak. Ada yang muakkadah. Muakkadah itu yang sangat ditekankan. Ada yang ghairu muakkadah. Ghairu muakkad ini yang kurang ditekankan. Yang ditekankan sekali rawatib itu 12 jumlahnya, Pak. Apa 12? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, jadi 6. 8 setelah zuhur, jadi 8. 2 setelah maghrib, 10. 2 setelah isya, 12. Yang dalam hadis kata Nabi, orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maksudnya rawatib ini, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur nanti nih yang belum dia 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ada pun yang ghairu muakkadah jumlahnya ada 8. 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Itu ghairu muakkadah. Nah, yang perlu diprioritaskan yang ini dulu, Pak, yang muakkadah, yang kuat penekanannya, anjurannya. Tapi kalau Bapak mau memperbanyak daripada orang lain, karena tadi syarat untuk jadi teman Nabi surga memperbanyak sujud. Yang muakkadah yang 12 Bapak udah rutin lazim, tambahin yang ghairu muakkadah. Sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2. Berarti Bapak lebih banyak dari orang lain sujudnya. 2 yang juga jangan ditinggalkan, duha. Ya, duha minimal berapa? 2 rakaat, maksimal 12. Tapi yang afdal 8. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi lebih sering melaksanakan 8 daripada 12. Jadi Nabi lebih sering duhanya 8. Tapi minimal berapa? 2. Kalau kita kan mengartikan sholat duha itu sholat apa? Sholat rezeki. Memang betul, tapi yang perlu digarisbawahi, rezeki itu ada 2, Pak. Rezeki ada yang hissi, yang berbentuk materi, ada yang maknawi, yang tidak berbentuk materi seperti kesehatan, anak, sukses, sekolahnya, berprestasi, itu rezeki juga, Pak. Istri gampang diatur, segala macam, rumah tangga sakinah, itu rezeki juga. Kita kadang-kadang hanya mempersempit makna rezeki itu berupa uang saja.
Nah, duha itu menarik itu semua. Mungkin bapak sehat, anak sudah diatur, mau diajak kebaikan, istri juga begitu, rumah tangga ada ayam harmonis. Itu barangkali ada keberkahan-keberkahan dari sholat sunnah Anda. Ya mudah-mudahan itunya juga materinya dapat. Nah itu kan yang kita mau ya. Yang ketiga, sholat apa? Witir pak. Witir minimal berapa? 1, maksimal 11. Ya, yang lazim jangan atur juga dah. Rumahnya boleh tamat atur. Udah atur rokaat, kagak pakai bacaan surat lagi. Habis pakai hal langsung menutup. Jadi cepat banget. Yang 3 dah. Sedang dan 3. Jadi yang apa yang dianggap anggapan sebagian orang awam mengatakan witir ibadah khusus di Ramadan salah besar pak. Bahkan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, witir itu hukumnya wajib. Yang malam dilaksanakannya setelah sholat isya. Nggak boleh kalau anda belum sholat isya, sholat witir nggak boleh. Isya dulu baru witir. Dan itu juga yang diwasiatkan Nabi kepada Abu Hurairah. Anku tiro qabla anku. Untuk saya sholat witir sebelum saya tidur. Itu bagi yang takut malamnya tidak bangun. Kalau malamnya sudah rutin lazim bangun, afdolnya witir diakhirkan setelah tahajud, setelah hajat, tasbih dan lain sebagainya. Tapi untuk menjaga-jaga, kalau anda tidak bangun, nah, maka witirnya sebelum tidur. Ya. Yang keempat, tahajud. Nah, ini mah minimal 2, maksimalnya nggak ada maksimal, bebas dia mulai terserah Bapak. Nah dengan kita melazimkan sholat sunnah ini, berarti kita memperbanyak sujud kita dibanding orang lain yang tidak melaksanakan ini. Kan begitu? Harapannya dengan sujud kita banyak, besok kita jadi teman Nabi di mana? Jelas ya? Jadi konsepnya itu bahwa Arabiah bin Ka'ab minta jadi teman Nabi di surga. Nabi mengiyakan, tapi dengan syarat perbanyak sujud. Perbanyak sujud ada 2 skema. Satu yang paling umum ya dengan sholat sunat ini, rawatib, pemberian ba'diyah yang maka dari 12 itu dikejar dulu, dirutinkan, dilazimkan, duha, witir, tahajud. Nah, setelah itu baru ada lazimkan baca Quran dari awal sampai akhir, ketemu ayat sajadah ada sujud, paksakan sujud, jangan malas. Kalau memang tempatnya memungkinkan, ya kalau tidak diganti dengan tasbih. Karena tadi dalam hadis Muslimnya, setan ketika ada orang baca ayat saja dan kemudian sujud, dia akan pojok, nangis, sedih, karena orang itu yang sujud tilawah, kata setan akan mendapatkan surga, sedangkan dia dulu disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak, maka dia akan mendapatkan neraka. Sebegitu dahsyatnya. Dan juga perbanyak doa di dalam sujud. Nah doanya bagaimana Pak? Boleh nggak dipakai bahasa selain bahasa Arab? Boleh, asal jangan diucapkan. Bapak dalam hati aja, sambil bayangkan, sambil ucapkan dalam hati pakai bahasa Indonesia. Monggo silakan, bahasa Inggris bisa, bahasa Korea pun bisa, apa-apa. Asal jangan diapain? Ucapkan. Kalau diucapkan itu yang diperbolehkan hanya yang terbatas dari Quran atau dari hadis sahih. Tapi kan kita nggak semuanya hafal Pak ya, doa-doa begitu ya. Kita mintanya juga random, kadang-kadang kan lagi sakit kita sembuh, lagi dapat ujian diminta diselesaikan masalahnya. Silakan Anda berdoa sebanyak-banyaknya, karena janji Nabi doa yang diucapkan saat sujud atau yang diutarakan saat sujud lebih potensial untuk dijabah, dikabulkan. Ya sebegitu istimewanya sujud. Bahkan sebagai penutup, Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab itu kan wafatnya dia apa ya Pak? Tusuk. Yang tusuk siapa? Namanya Lu'lu'. Ya, begitu tahu Umar bin Khattab, siapa yang tusuk saya? Itu si Yahudi Lu'lu'. Alhamdulillahilladzi ja'ala mitati ala yadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan. Sayyidina Umar bin ketika tahu yang tusuk adalah orang Yahudi yang tidak pernah sujud kepada Allah, dia bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata Allah mentakdirkan nyawa saya direnggut oleh orang yang tidak pernah sujud kepada Allah satu kali pun. Kata ulama, kenapa sih Umar bersyukur nyawanya direnggut oleh orang yang tidak pernah sujud? Karena nanti di akhirat beliau akan sangat bebas dan leluasa menuntut orang itu. Tapi kalau orang yang membunuh beliau orang yang pernah sujud, beliau masih agak sungkan gitu.
Karena di dunianya dia pernah apa? Sujud kepada Allah. Dari saking istimewanya sujud di mata Khalifah Umar bin Khattab. Dia walaupun sekali saja sujud, maka dia bersyukur beliau